Ya, kita mulai aja ya perkuliahan kali ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk perkuliahan kali ini kita akan menyambung ya tentang materi kemarin ya, tentang pengembangan setiap bahan alam yang sudah bahas tentang awal-awal ya penemuan tentang obat tradisional ya yang ada di Indonesia, tentang jamu ya, terus obat herbal standarkan, terus juga fitofarmaka ya. Nah, di situ kemarin ada syarat-syarat khusus untuk ya obat-obat tadi ya, yang obat tradisional itu yang tadi meliputi jamu tadi ya, dia diperoleh dari turun temurun. Silakan masuk, nggak apa-apa, bisa Mbak ya. Yang link yang tak kasih di Zoom itu silakan masuk. Nah, harusnya bisa ya. Nah itu ya, join di classroom ya, itu ada di situ ya. Itu di lockdown Pak. Yang di sinyal. Ya, kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Iya. Saya lanjut lagi ya tentang yang kemarin yang sudah saya jelaskan tentang penggunaan ya apa ya, Mbak Susi sudah masuk ya, Mbak Susi ya? Sampun Pak, terima kasih. Iya. Nah. Saya ngajar nggak akan pakai PPT ya, SBA. Jadi nanti Anda simak aja videonya tadi ya yang saya terangkan, atau Anda boleh mencatat dari penjelasan-penjelasan saya ini ya. Nah, yang kemarin yang sudah saya terangkan tentang kriteria tentang obat tradisional yang meliputi jamu, obat herbal standarkan maupun tentang fitofarmaka, itu sudah ada ya di PPT yang dulu-dulu pada praktik mata kuliah fitokimia. Nah, sekarang kita akan masuk, jadi persyaratan apa saja ya yang harus memenuhi yang meliputi dari kualitas suatu produk obat tradisional. Nah, di sini Badan Pengawasan Obat dan Makanan yaitu BPOM ya, itu membuat ya regulasi peraturan ya, terutama ya bagi produk-produk ya seperti obat bahan alam ya, cenderung kita ke obat tradisional itu 3 item tadi, yaitu jamu, OHT maupun fitofarmaka, itu dia harus memenuhi berbagai keamanan ya. Jadi samping kualitas produk tadi ya, kualitas itu kan dari efektivitas ya, ya, dan meliputi keamanan mutu yang bisa dipertanggungjawabkan.
ya. Nah, dari situ produk itu baru bisa teregistrasi. Jadi kalau kita membuat suatu industri jamu, yang misalnya saja industri ukot ya, yang paling kecil kan ukot ya, dulu disebut ya, namanya IKOT ya dulu ya, IKOT atau industri kecil obat tradisional, sekarang menjadi UKOT, usaha kecil obat tradisional. Nah, usaha di sini bisa dalam berbentuk CP maupun UD gitu ya, harus berbadan hukum ya untuk masuk ke UKOT, dan izinnya itu cuma sampai ke dinas apa ya. Jadi izin itu ada dua ya kalau di industri jamu itu ya. Ya. Untuk industri-industri kecil gitu ya, UKOT gitu ya, itu cukup di dinas provinsi ya. Jadi izin industri. Jadi ada izin industri, ada izin registrasi suatu produk obat gitu ya. Nah, izin industri itu yang menerbitkan adalah Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Depkes RI, yang dimana untuk namanya izin IKOT atau UKOT tadi itu cukup di dinas provinsi, setiap provinsi didirikan usaha itu. Ya, misal kalau kita buat usaha di Solo ya nanti izinnya ya di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kalau yang lebih kecil lagi seperti UMOT ya, nah itu cukup di dinas kabupaten dan kota gitu ya. Nah, kalau yang besar misalnya seperti IOT ya, industri obat tradisional, maupun IYBA atau IYBA itu industri ekstraksi bahan alam. Nah, itu untuk izin pendiriannya itu langsung oleh Depkes ya, Departemen Kesehatan, melalui surat dari Kementerian atau Kemenkes ya. Nah, itu nanti bentuknya adalah izin prinsip. Nanti kalau Anda lihat di undang-undang akan kelihatan di situ ya, pendirian suatu industri ya. Nah, yang kedua, setelah izin industri itu jadi, ya Anda itu baru melakukan registrasi produk di BPOM. Nah, itu ya. Nah, itu prinsipnya ya. Di BPOM itu hanya izin registrasi produk ya. Jadi yang industrinya di Departemen Kesehatan. Nah, itu syaratnya banyak ya, tergantung dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu syarat untuk mendirikan industri. Jadi dia harus membuat set plan dulu ya, denah dulu ya. Nanti kalau Anda terjun ke industri. Nah, sekarang kita akan mahasiswa di sini akan ke arah kualitas produk. Di samping khasiat keamanan yang sudah diujikan secara preklinis, misalnya terhadap hewan uji kah, ya, atau terhadap secara in vitro atau mau secara in vivo. Nah, itu harus diterangkan melalui artikel-artikel ilmiah dari jurnal-jurnal publikasi, misal dari penelitian Anda di skripsi, terus dipublish di jurnal atau di Dikilip gitu ya, sehingga terbaca di Google Scholar gitu. Nah, itu bisa digunakan sebagai literatur atau acuan untuk menggunakan suatu produk tadi, atau juga Anda sudah melakukan nih penelitian nih ya, sudah saya buat penelitian formulasi. Nah, sudah jadi sediaan, Anda bisa mendaftarkan ya. Nah, mendaftarkan registrasi tergantung kategorinya, apakah dia masuk ke obat tradisional, apa ke jamuka ya, atau ke OHT atau ke fitofarmaka. Nah, itu tergantung tadi ya syarat-syaratnya. Nah, kalau untuk yang paling gampang itu ya itu adalah jamu gitu ya. Itu cukup dari turun temurun dari nenek moyang kita ya. Atau cukup misalnya di kitab Pucang Jawa itu sudah ada resep-resepnya gitu ya. Nah, itu Anda pakai saja, Anda daftarkan gitu sudah di ACC, atau juga dari literatur yang sudah yang sudah dibuktikan secara klinis gitu ya, terus ada keamanannya, itu didaftarkan menjadi jamu, atau juga jamu bentuk tunggal bisa, atau juga kombinasi ya. Nah, itu bisa didaftarkan. Nah, itu sudah bisa nanti Anda melakukan atau memperoleh izin registrasi produk jamu oleh BPOM. Nanti keluar izinnya POM TR gitu ya. Nah, itu berarti kalau ada POM TR di situ itu produk terregistrasi jamu tradisional gitu ya. Nah, kalau sudah kedua itu tahap OHT misalnya. Yaitu kemarin saya sudah menjelaskan ya, untuk OHT itu ya dia sudah melalui uji praklinis ya, dan harus terstandarisasi. Nah, kata-kata terstandarisasi ini yang lagi digiat-giatkan oleh Badan
POM ya untuk industri obat tradisional sehingga dipacu produksinya untuk meningkatkan kualitas dan keamanannya sehingga produk yang dihasilkan ya dengan bahan alam itu ya bisa bersaing dengan produk-produk dari luar ya, misal dari China ya, dari Malaysia apa dari Amerika itu ya. Nah, itu bisa gitu ya. Nah, produk Indonesia itu enggak kalah saing aslinya ya, termasuk dari formulanya ya. Nah, formula Indonesia itu ya, formula jamu yang dihasilkan itu sangat-sangat bagus dibandingkan formula-formula dari produk di luar negeri. Di luar negeri itu yang paling sediaannya cuma sediaan tunggal ya, tidak jarang yang kombinasi dan cuma packagingnya itu yang sangat bagus dan prosesnya itu sudah memenuhi GMP atau CPOB ya di sana Sepala malah. Nah, tetapi dia tidak akan memasok produk dia ke Indonesia itu dalam bentuk jamu ya, tidak akan ya. Kalau Anda lihat suplemen produk dari luar negeri itu dia masuk ke Indonesia atas nama suplemen ya. Ya. Jadi ada bargainingnya ya kalau di sana ya. Kalau jamu itu kelihatan kuno bagi mereka. Tapi kalau kita orang Indonesia harus ya menggunakan jamu ya karena warisan nenek moyang kita harus melestarikan bagaimana jamu ini bisa berkembang. Nah, itu ya. Nah, apa bedanya suplemen dengan jamu gitu ya tradisional? Kalau jamu itu isinya cuma bahan alam saja di dalamnya. Ya. Dan zat pengisinya terserah mau sintetik, tapi kandungan utamanya bahan alam. Tetapi kalau dalam bentuk suplemen, biasanya dia dikombinasi ya, dia ada bahan alam dicampur dengan vitamin dan mineral, gitu ya. Jadi ada vitamin dan mineral dikombin dengan obat tradisional, enggak apa-apa, itu masuk ke suplemen. Tapi kalau dimasuk ke jamu enggak bisa ya. Jadi ada tambahan vitamin mineral itu bukan jamu. Kalau jamu itu asli ya, benar-benar dari bahan alamnya, tidak ada tambahan. Kalau suplemen bisa masuk di sini tadinya vitamin dan mineral, misalnya ada kompleks ditambah jamu di dalam apa bahan alam di dalamnya, itu bisa masuk ke suplemen. Ya, jadi suplemen herbal dan suplemen itu tidak ada kata-kata untuk menyembuhkan ya. Ya. Jadi cuma hanya membantu gitu ya. Ya beda dengan OHT atau fitofarmaka nanti itu bisa kata-katanya bisa mengobati atau mencegah di situ. Nah sekarang syaratnya apa saja? Kemarin saya sudah bahas di fitokimia ya atau di fitoterapi kalau sudah Anda mengambil mata kuliah tadi ya. Nah di fitokimia ya syaratnya adalah untuk standarisasi ya. Kemarin sudah kita bahas juga untuk parameternya apa saja. Saya akan membalik lagi memfeedback ingatan Anda. Ya, parameternya yaitu yang pertama adalah parameter yang spesifik dan non spesifik. Ya, ada dua parameter itu yang harus Anda ingat. Nah, parameter ini ya, ini tidak berlaku di jamu gitu ya. Ya. Ini cuma berlaku untuk standarisasi di OHT maupun ke fitofarmaka ya. Tapi kalau ingin diterapkan enggak masalah, enggak apa-apa ya untuk internal saja gitu ya. Nanti mungkin kemungkinan mau naik kelas gitu ya, dari jamu mau ke OHT gitu kan. Nah, tapi sudah dilaksanakan seperti itu. Jadi enggak masalah gitu ya. Nah, untuk jamu sendiri ya cuma uji keamanan saja biasanya ya. Dia keamanan itu biasanya untuk suatu produk, misalnya Anda menghasilkan suatu produk ini mau didaftarkan. Jadi penelitian-penelitian yang Anda misalnya Anda mengambil bahan alam itu ya, formulasi ya. Ini saya mau buka usaha UMKM gitu ya. Nah, ini cukup dengan izin UMOT gitu ya bisa gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya gitu. Nah, ini ya tadi ya harus memenuhi keamanan mutu ya. Keamanan mutunya dari apa? Biasanya dari apa? Mikrobiologi terutama ya. Yaitu nanti dari parameter cemaran mikrobiologi ya. Terus kadar air gitu ya. Ya, kadar air, bobot penyusutan ya, kadar abu gitu ya yang masih ya, terus yang utama cemaran mikroba dan cemaran logam berat biasanya. Nah, cemaran mikroba itu ya kemarin di fitofarmaka, fitokimia ya. Ya, di situ
kita sudah membahas ya uji apa Staphylococcus, ya kapang kamir, terus apa lagi itu E. coli, ya salmonella. Nah ini diujikan gitu ya untuk keamanan mutunya. Sedangkan cemaran logam, misalnya logam PB, ya CD, arsen dan Hg, ya. Nah, ada juga kalau sudah dalam kaleng yaitu SN ya. Nah, ini harus memenuhi ya batas minimum. Nah, kalau produk ini memenuhi, ini nanti hasil labnya dibawa ke laporan ke registrasi BPOM. Nah, ini nanti bisa untuk perizinan. Jadi untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan POM TR. Nah, kalau yang tadi ya standarisasi itu dibagi dua, yaitu yang 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 spesifik dan non spesifik. Yang kita bahas yang non spesifik seperti kadar abu gitu ya. Nah, kadar abu di sini yaitu ada kadar abu total, ada kadar abu larut asam dan kadar abu tidak larut asam. Nah, kenapa ada pengukuran tentang kadar abu di sini? Ya, ini bukan Abu Sofyan, bukan Abu Lahab. Jadi kadar abu di sini kita ingin melihat jadi suatu bahan gitu ya suatu bahan ya seperti tanaman gitu ya, bahan herbal apabila dipanaskan dengan suhu tertentu suhu yang tinggi itu akan menghasilkan namanya senyawa karbon, hidrogen ya di situ oksigen dan nitrogen. Senyawa karbon itu biasanya abunya berwarna hitam. Ya. Nah, pada pengukuran di sini ya, yang diinginkan kadar abu dari senyawa karbon, nitrogen, semua itu akan hilang pada suhu tertentu. Misalnya di atas suhu 200, 300, 400 ya kita naikin sampai ke 600. Nah, itu turun gitu ya. Nah, pada kadar segitu ya yang menjadi abu itu adalah biasanya adalah logam-logam ya, logam-logam anorganik ya. Jadi senyawa-senyawa anorganik yang ada di dalam abu. Nah, senyawa anorganik ya banyak sekali ya yang ada di tabel periodik itu ada golongan 1, 2, 3, 4 itu ada kalium, Na, Mg ya itu ada di dalam abunya tadi gitu ya. Nah, sedangkan yang karbon dan hidrogen itu sudah hilang ya. Ya, jadi senyawa karbon, hidrogen kalau Anda bakar ikan ya ikan ikan bakar apa ayam bakar itu kan dibakar itu ya. Nah, itu kan suhunya cuma 100-an ya. Nah, itu yang menjadi abu adalah karbonnya ya. Jadi yang hitam itu karbon. Ya, jadi kalau Anda memakan itu yang hitamnya itu adalah senyawa karbon. Itu yang menyebabkan karsinogenik itu. Nah, yang sedangkan yang kalau kita lihat di sini ya, yang abu di sini adalah abu yang putih itu ya. Nah, kalau kita melihat semakin banyak abunya gitu ya, kadar abu totalnya itu semakin banyak ya. Itu berarti ya senyawa garam atau senyawa logam atau anorganik di dalam itu sangat tinggi ya. Berarti kita ambil kesimpulan mineral yang ada di dalamnya sangat tinggi. Nah, mineralnya apa saja? Saya tidak tahu ya. Mineral mungkin dari logam berat ada ya, mungkin dari logam ringan yang ada, yang baik ada, yang bagus juga ada di situ. Nah, ini permasalahannya di situ kan. Nah, apakah kadar abu semakin tinggi itu semakin baik kan gitu pertanyaannya ya. Nah, tergantung dari sifat tanamannya tadi gitu kan pertanyaannya. Apakah dia memang mengandung mineral bawaan yang sangat tinggi atau tidak gitu kan. Ternyata dia tidak mengandung mineral yang sangat tinggi, tetapi setelah diukur kadar abunya itu sangat tinggi sekali, gitu kan. Apakah mineralnya dapat dari mana kan gitu ya? Apa waktu penanaman ya, yang lingkungannya yang kurang bagus, misalnya di limbah pabrik gitu ya, polusinya tinggi sehingga menempel di dalam tanaman sehingga menjadi residu di dalamnya. Nah, ini yang menyebabkan kadar abunya semakin tinggi. Ya. Yang kedua untuk memastikan kita harus mematikan ya tadi ya ada namanya kadar abu larut asam dan ya kadar abu larut asam dan tidak larut asam.
Kenapa seperti itu? Ya, kalau kita lihat berarti kalau kadar abunya itu larut di dalam asam, berarti dia cenderung lebih aman ya karena membentuk garam ya di dalam tubuh ya. Jadi terlarut gitu ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam tubuh dia mudah ya. Ya, dia bersifat ionik di situ sehingga mineral-mineral tadi dapat berikatan dengan suatu asam sehingga membentuk garam yang mudah larut dan mudah diekskresikan atau dieliminasi oleh tubuh. Nah, yang sangat berbahaya yang tidak larut asam ini ya. Yang tidak larut asam ini, nah ini berbahaya juga gitu ya. Nah, ini garam logam apa ya saya tidak tahu. Nah, makanya harus dianalisis mungkin dengan menggunakan spektro AS atau juga dengan ICP ya. Nah, ini nanti bisa diketemukan di situ jenis logamnya. Nah, ini cuma awalnya saja. Jadi disebut parameter non spesifik. Jadi tidak spesifik ya, tidak spesifik. Jadi secara umum saja. Ya. Tidak ke arah intinya gitu ya. Nah, berikutnya setelah kadar abu ada penentuan kadar yaitu kadar air gitu ya. Ya. Kadar air. Nah, kadar air di sini ya kita bisa mengetahui jadi batasan maksimal ya air tadi digunakan ya. Nah, kadar air yang digunakan berapa ya batasnya ya harus kurang dari 10% ya. Jadi kalau kita lihat kurang dari 10% urung sarapan ya. Ngantar istri sih urung sarapan. Wah, watuk itu bahaya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kembali kadar air. Kemarin saya juga sudah terangkan, apabila kadar airnya itu lebih dari 10% ya akan mengakibatkan pertumbuhan mikroba ya, bakteri, kapang kamir sehingga nanti pada penyimpanannya baik ekstrak ya. Jadi sekarang itu jamu harus dalam bentuk sediaannya ekstrak ya, tidak ada dalam bentuk serbuk ya, maksudnya serbuk itu ya kayak Simplesia yang sudah dikeringkan terus Anda blender halus dengan derajat yang paling halus misalnya mash yang 100 mash gitu ya. Nah, itu terus Anda masukin kapsul itu sudah tidak diperbolehkan untuk perizinan ya. Harus dalam bentuk ekstrak. Nah, ekstraknya di sini kadarnya harus di bawah 10% ya. Kalau lebih dari 10% akan memicu ya pertumbuhan tadi ya mikroba dan kapang kamir sehingga pada waktu penyimpanan ya sehingga terjadi pertumbuhan jamur dan bakteri di situ. Sehingga kalau Anda minum ya dengan waktu masa expired date yang misalnya 2 tahun itu akan terjadi pertumbuhan disimpan ya. Nah, kalau Anda minum Anda sama saja meminum bakteri, tapi bakteri yang apa kan bakteri ya banyak ya. ya. Bakteri apakah dia baik atau tidak ya intinya bakteri baik ya tapi kalau berlebihan itu menjadi tidak baik ya jadi perlunya kesetimbangan flora khusus itu untuk mengkontrol ya dari jumlah bakteri tadi. Nah ini yang sangat berbahaya jadi Anda minum bakteri ya kecuali kalau bakteri asam laktat gitu ya itu ya boleh bagus untuk pencernaan tapi ini misalnya kayak Anda minum bakteri yang tumbuh itu salmonella, ya, staphylococcus di situ. Wah, ini sangat-sangat berbahaya ya sehingga menimbulkan penyakit di situ ya. Maunya sembuh malah jadi penyakit ya. Makanya harus dihitung kadarnya. Nah, nanti kita bahas cara-caranya. Sekarang saya intinya saja dulu untuk apakah seperti itu ya. Jadi harus memenuhi syarat kadar airnya. Ya. Yang ketiga ya sekarang kita menentukan kadar residu ya residu apa misalnya residu sisa pelarut ya pelarut dari ekstraksi ya residu pelarut ekstraksi itu harus jelas ya ada nggak sisanya misalnya kita menggunakan etanol ya ada nggak sisa dari ekstraksi tadi ya harusnya tidak ada gitu ya. Kalau terlalu tinggi alkoholnya masih ada di dalamnya, nah itu nanti mempengaruhi pada pengobatannya, ya. Ya dari aspek halal juga itu mempengaruhi menjadi barang yang haram kalau kadar alkoholnya pada saat maserasi itu terlalu tinggi dan proses penguapan ekstrak tadi tidak optimal, biasanya Mas.
ekstraksi tidak optimal itu masih mengandung residu alkohol gitu ya, sehingga kadar alkoholnya tinggi di dalamnya, itu bisa memperoleh ya pengobatan. Nah, ini ada salah satu contoh kasus ya, ternyata ya dengan residu alkohol itu nanti bisa menyebabkan efek sedatif. Nah, ini ada ekstrak ya, ternyata diujikan ya, dua ekstrak yang sama dua-duanya ternyata efeknya berbeda dari pabrik A dan pabrik B gitu ya. Yang pabrik A kok efeknya tidak terlalu bagus ya sebagai sedatif gitu ya. Jangan lupa ya, sedatif apa-apa. Yang kedua kok efeknya bagus sedatif. Ternyata diukur kadar residunya, ternyata yang mempunyai efek sedatif itu mempunyai kadar alkohol yang tinggi. Berarti pada proses ekstraksinya itu ya masih terkandung alkohol yang tinggi. Jadi harus diperhatikan ya. Terus berikutnya yang keempat tentang bobot penyusutan ya, kita harus menghitung juga bobot penyusutannya. Jadi ada ya, Anda bisa membedakan antara kadar air dan bobot penyusutan itu pengukurannya berbeda ya. Ya. Nah, bobot penyusutan di sini ya untuk mengetahui nyusutnya ya suatu simplisia atau ekstrak tadi. Ya. Ya. Menyusutnya karena apa? Ya. Ya karena kita panaskan ya di suhu di atas 110 derajat ya Celcius ya, sehingga menjadi konstan ya, menjadi konstan. Nah, kehilangan penyusutan di situ ya berarti ya ekstrak tadi atau simpliasi tadi ya itu mengalami kehilangan gitu ya. Kehilangan senyawa. Senyawa apa ya? Mungkin banyak di situ ya, senyawa yang mudah menguap ya di atas 100 derajat ya, misalnya senyawa volatil atau pengotor lainnya, sehingga hilang ya. Berarti nyusutnya berapa? Nah, itu adalah yang kita hitung ya. Ya, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah tentang residu ya, menghitung residu pestisida ya, residu pestisida. Kenapa harus kita hitung residu pestisida? Karena pestisida di sini sangat-sangat berbahaya ya. Ya, jadi obat tradisional itu benar-benar ya. Beda dengan buah-buahan. Karena buah-buahan itu nggak ada dicek pestisidanya ya. Bahan pestisidanya ya, sayuran itu banyak sekali ya. Ya. Nah, karena buah-buahan dan makanan itu tidak termasuk obat gitu ya. Jadi nggak tahu ya, nggak dicek gitu ya karena terlalu besar gitu ya. Tapi untuk ya obat OAT, fitofarmaka itu residunya diukur ya untuk keamanan ya, keamanan baik simplisianya ya dari ekstraknya juga ya. Jadi kualitas mutu memang benar-benar diperhatikan di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk residu pestisida ya, setiap tanaman ya pasti terutama yang ditanam di Indonesia ya, tidak menggunakan organik di situ, pasti dia menggunakan pestisida. Nah, pestisida itu ada yang alamiah, ada yang sintetik gitu kan. Nah, kalau yang alamiah ya enggak masalah kan gitu ya. Yang alamiah memang paling dia dari bahan alam juga yang dikombinasi ya, ya dibuat sebagai pestisida, mungkin dari ekstraksi juga. Itu enggak masalah. Yang bermasalah adalah dari sintetis gitu ya. Ya, intinya pestisida pasti intinya dia menjadi racun gitu ya. Racun dan sangat berbahaya gitu ya. Karena membunuh ya, membunuh apa? Hama-hama yang menempel pada tanaman tadi. Nah, sehingga racun tadi yang menempel ya, itu akan menempel di ya daun-daun dan mengalami ya terabsorpsi di tubuh tanaman gitu ya, di tanaman, terus termetabolisme, ada yang disimpan, ada yang dibuangkan ya, sama seperti manusia gitu. Nah, residu itu adalah sisanya yang dari tanaman. Apakah pestisida itu ada nggak di dalam tanaman tadi pertanyaannya? Nah, itu harus diukur gitu ya. Nah, pengukurannya berapa batas minimum dan ya batas minimum ya, atau maksimum dari penggunaan pestisida tadi. Nah, pestisida itu sendiri dibagi menjadi dua, ada dua golongan ya.
ada organoklor dan ada organofosfat. Ya, kalau kita belajar kimia ya di situ itu menyebabkan efek kolinergik. Ya, ini yang sangat-sangat berbahaya ya terutama pada sistem saraf pusat itu ya, penggunaan pestisida. Nah, ini memang harus dicek mutuannya. Terus berikutnya adalah ya cemaran mikroba. Ya, cemaran mikroba. Nah, cemaran mikroba di sini ya kita harus ada parameter di sini. Biasanya kita mengukur angka lempeng total ya, angka lempeng total ya dari ekstrak tadi ya untuk mengetahui jumlah bakteri yang tumbuh gitu ya. Biasanya efek lempeng total itu membantu kita jadi screening awal ya, screening awal dalam menentukan ekstrak ini mengandung bakteri atau tidak gitu ya. Biasanya itu dengan mengukur dengan konsentrasi pengenceran tertentu ya dari yang tertinggi sampai yang terendah, misalnya 10 pangkat min 1 ya ekstraknya, terus 10 pangkat min 2, min 3, 4, 5 sampai 6. Ya gunanya untuk memastikan dari konsentrasi besar sampai konsentrasi yang kecil apakah tumbuh bakteri di situ ya. Nah, itu dilihat di lempeng total. Nah, di lempeng total nanti kalau biasanya ya screening awal biasanya di min 1 enggak ada, min 2 enggak ada, sampai yang terkecil juga enggak ada. Ya, biasanya untuk berikutnya ke belakang untuk uji bakteri biasanya cenderung ke arah negatif biasanya ya. Ya, itu cuma screening awal saja ya gitu ya. Terus ada juga nanti uji kapan kamir ya untuk melihat jamur ya, lempeng total bakteri, kapan kamir nanti melihat jamurnya. Ya sama juga dilakukan pengenceran ya dari yang terbesar sampai yang terkecil 10 pangkat min 6 tadi pengencerannya. Nah di situ juga dilihat ya dari pengenceran besar tidak ada ya, harusnya kecil ke kecil juga enggak ada gitu ya sampai ke kecil. Yang besar aja enggak ada, masa kecil juga ada. Nah, kalau ada di situ permasalahan, yaitu berarti Anda ada permasalahan pada saat melakukan penanaman tadi, ya, yang penanaman ekstrak tadi, itu ya. Nah, kalau kapang kamir tidak ada, nanti uji jamur ya, kapang kamir juga ini negatif, gitu ya. Nah, setelah itu nanti baru uji Staphylococcus ya, aureus ya, yang kita harapkan ini negatif juga tidak ada. Ya, biasanya kalau di lempeng total yang tidak ada, biasanya larinya juga kemungkinan dia nggak ada juga ya. Dan terus Staphylococcus, Salmonella ya. Nah ini dilakukan seperti itu. Nah itu dicek gitu ya di situ. Nah batasannya berapa? Ya ini nanti kita bahas ya setelah ini ya batasannya berapa. Ya itu tergantung dari panduan dari BP POM itu sendiri ya. Biasanya ada setiap tahun ya atau berapa tahun terjadi perubahan batas minimum ya yang diperbolehkan ya seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Ya. Mbak Susi mau bertanya? Enggak? Belum, Pak. Oh iya. Saya belum ke arah metode ya. Saya baru penjelaskan secara umum saja. Nah, yang berikutnya adalah cemaran logam berat ya. Nah, ini juga harus dilakukan ya. Terutama pada logam ya yang identik biasanya Pb ya timbal itu ya, kadmium, Cd ya. Terus Sn sekarang ya, strontium, terus arsen ya, As dan Hg ya, merkuri ya. Nah, ini harus memenuhi batasnya beberapa ppm ya atau ppb di situ yang diperbolehkan. Kenapa cemaran logam-logam ini? Ini adalah logam-logam berat ya. Nah, ini logam-logam berat di sini, ppb timbal itu sangat berbahaya. Ya, Anda tahu sendiri timbal itu kan diproduksi oleh pabrik ya, polusi-polusi ya, baik dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik. Nah, itu misalnya tanaman itu ditanam di tingkat polusi yang tinggi, ya, itu yang menyebabkan tingginya ya logam
yang ada di situ, terutama logam Pb. Biasanya kalau kita temukan Pb itu ya cenderung lebih banyak ya kalau kita menganalisis. Nah, tapi itu ada batasannya ya, karena sektor penanamannya itu yang kurang bagus ya. Kalau kita mengambil simplisia biasanya cenderung yang daerah dengan tingkat polusinya yang rendah, nanti mempengaruhi ya di kadar cemaran logamnya ya. Ya, kalau Anda ngambil tanaman itu ya simplisianya di daerah perkotaan gitu ya, yang tanam dengan tingkat polutan yang tinggi, nah, terutama negara-negara berkembang ini ya, nah, negara berkembang itu sangat tinggi tingkat polusinya ya, ketimbang negara miskin maupun negara maju ya. Negara miskin mana ada punya pabrik gitu ya, polusinya sangat rendah, paling tingkat kelaparan yang sangat tinggi di situ ya. Nah, dari situ ya, kalau terlalu banyak logam itu menyebabkan ya logam itu berikatan ya di dalam darah ya, berikatan dengan hemoglobin ya, sehingga menjadi ikatan logam dan hemoglobin ya, sehingga nanti kadar oksigen dalam darah itu menjadi berkurang. Jadi suplai oksigen ke dalam darah ya untuk pembentukan sel-sel terutama ke otak itu sehingga menjadi berkurang. Sehingga nanti kerja jantung untuk memompa, ya jantung kan udah kerja nih ya, memompa darah ya ke seluruh tubuh, ternyata oksigen yang dipompa oleh jantung di dalam darah itu masih kurang karena berikatan terus dengan logam yang masuk. Sehingga itulah menjadi terjadinya keracunan karena logam tadi ya, sehingga rata-rata keracunannya nanti tumbuh busa ya, yang karena logam ya, sianida itu termasuk logam juga ya, ya Pb, Cd, arsen, merkuri ya, kayak kasus Munir itu ya, dibunuh dengan menggunakan arsen gitu ya, nah, itu tapi tidak mati seketika gitu ya, matinya sekitar 1 jam, 2 jam, 3 jam ya, mungkin 1 hari ya, karena butuh proses di situ. Tapi tidak akan kelihatan gitu ya, karena dia akan menjadi biruan ya, karena kekurangan oksigen di dalam selnya, sehingga menjadi hipoksia dan mati gitu ya, dan meninggal. Gitu. Nah ini harus diperhatikan. Ya. Nah itu untuk yang apa? Yang non parametrik. Nah, yang sedangkan untuk yang parametrik, ya, yang parametrik meliputi apa saja, yaitu meliputi kandungan senyawa aktif yang di dalamnya. Jadi kan spesifik ya, yang parameter yang spesifik ya, non spesifik dan spesifik. Nah, parameter yang spesifik tadi kalau kita lihat, berarti spesifik ke arah bahannya tadi ya, bahan obat tradisionalnya tadi. Seperti kita mengukur kadar sari larut air gitu ya, kadar sari larut etanol gitu ya. Nah, itu untuk mengukur berapa persen ya. Oh, ini ada pertanyaan ya. Di sini sama di Lutfiah, sorry ya saya baca dulu. Pak, mungkin tidak dalam suatu ekstrak itu positif mengandung pestisida, senyawa organoklorin, organofosfat dan senyawa karbamat. Ya kemungkinan itu pasti ada gitu ya. Tergantung dari penanamannya. Nah jumlahnya berapa? Ya kita jumlahnya itu berapa? Pasti jumlahnya biasanya cenderung lebih kecil residunya. Ya mungkin bisa sampai ppb atau ppm. Nah itu masih dalam batas wajar atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Nah kalau dia masih dalam batas wajar memenuhi syarat dari persyaratan ya BPOM, nah itu tidak masalah gitu ya. Jadi itu wajar-wajar saja. Yang bermasalah itu ya kalau kadarnya itu melebihi dari kadar batas normal ya gitu. Karena juga ini residu ya. Nah, takutnya dia melebihi batas kadar normal, itu yang sangat berbahaya gitu ya. Nah, makanya kita harus memilih ya bahan baku ya untuk pembuatan ekstrak itu memang harus memenuhi syarat. Biasanya ya bahan baku masuk di dalam industri ya, misalnya industri yang besar gitu ya, sudah OHT ya, seperti Sido muncul ya atau Java Plant, bahan bakunya itu sudah disampling dulu ya dengan mengikuti standarisasi ya. Misalnya untuk uji residu pestisida di situ. Nah, itu bisa ya.
Kalau sudah bahan bakunya sudah bagus, sudah di awal itu tidak ada residunya, ya kemungkinan besar ya ekstraknya pasti tidak ada gitu ya. Kecuali pada proses ekstraksi terjadi kontaminasi. Saya tidak tahu kontaminasi apa, orang yang iseng masuk ke residu ya, nah, tapi kan tidak mungkin juga ya. Kalau dari logam juga tidak mungkin ya, logam nggak ada ya. Biasanya kadang kayak untuk logam misalnya ya, oh saya cek nih simplisiannya bagus gitu ya. Simplisiannya bagus. Ternyata pas diekstraksi terjadi bermasalah, logamnya kok tinggi. Nah itu biasanya faktornya adalah pada proses ekstraksi ya. Mungkin alat-alat yang digunakan pada proses ekstraksi itu tidak alat-alat yang kapabilitasnya sebagai food grade ya. Nah, misalnya dia tidak food grade nih logamnya. Ya, takutnya pada proses pemanasan ya terjadi pelepasan logam di situ dari alat-alat ekstraksi yang ada sehingga mempengaruhi kadar logam yang ada pada ekstrak tadi ya. Padahal disimplisinya bagus gitu ya. Jadi harus diperhatikan semua proses ekstraksi baik instrumennya itu memang harus benar-benar ya, harus kualitasnya food grade ya, jadi amannya stainless harus food grade di situ. Gitu ya Mbak Lutfia. Nah, sekarang saya akan masuk lagi ke tentang tadi ya, masuk ke yang spesifik di situ ya. Nah, yang spesifik di yang kita lakukan ya. Contohnya adalah penentuan kadar apa? Kadar tadi ya, kadar sari larut air dan sari larut etanol gitu ya. Kenapa kadar sari larut air dan etanol harus dilakukan? Ya, pertanyaannya, kita ingin mengetahui berapa banyak ya senyawa-senyawa yang larut di dalam air. Ya. Nah, kalau kita lihat senyawa-senyawa yang larut air itu cenderung adalah senyawa-senyawa yang polar. Ya. Nah, senyawa-senyawa polar itu ya golongan apa gitu ya? Nah, kita bisa mengetahui kan gitu ya. Senyawa-senyawa polar itu adalah senyawa-senyawa yang mempunyai gugus fenol di situ ya, atau mempunyai gugus OH atau hidroksi di situ, sehingga dia mudah terekstraksi ya, sehingga menaikkan kadar sarinya ya, kadar sari larutnya. Berarti ini senyawa fenolnya banyak ya. Tapi kalau yang etanol itu cenderung senyawa yang semipolar ya. Jadi tidak hanya senyawa fenol saja ya, sebagian yang terlarut ya, fenol yang agak ke semipolar misalnya, atau juga senyawa yang non polar juga ikut ke terlarut juga di situ ya. Ya, termasuk alkaloid, flavonoid ya, flavonoid yang bentuk aglikonnya ya, bukan glikosidanya itu mungkin larut di situ. Tanin ya, saponin juga bisa larut di situ. Baik senyawa-senyawa juga steroid juga bisa larut. Nah, kalau biasanya ya kalau kita lihat ternyata kadar sari larut airnya itu lebih tinggi daripada sari larut etanolnya. Kita anggap aja ini berarti senyawa fenolnya terlalu banyak dari situ ya. Atau juga mungkin klorofilnya terlalu banyak di situ ya. Nah, itu terlalu tinggi ya. Berarti biasanya cenderung ke arah antioksidan ya. Ya gitu saja. Ya, ada. Nah, kalau yang sari larutnya ini lebih potensial, menurut sari larut etanol lebih tinggi daripada air itu. Nah, ini lebih tinggi gitu ya. Berarti senyawa-senyawa alkaloid itu mudah banyak yang tersari ya, senyawa flavonoid ya. Terus fenolik juga ada sebagian di situ. Terus steroid mungkin ada di situ, antrakinon juga ada di situ. Berarti semuanya berbagai macam ya. Nah, berarti ini lebih bagus. Ya, jadi kita patokan, oh berarti tidak hanya sari larut saja. Sari larut etanolnya itu bagus gitu ya. Jadi kalau semakin tinggi kadar sari etanol, kemungkinan efektivitas ini nih ya, ekstrak ini lebih potensial arahnya. Ya, gitu ya. Ini kan secara umum saja, tapi lebih spesifik gitu ya. Kita sudah mengukur kadar sarinya saja gitu ya. Nah, ini dihitung dari rendemen kadar sari larutnya tadi. Ya. Nah, berikutnya adalah mengidentifikasi senyawa apa aktifnya.
ya, mengidentifikasi senyawa aktif atau spesifik dari suatu ekstrak ya. Nah, spesifiknya apa senyawa itu? Jadi sebagai jati dirinya itu apa ya spesifik di tanaman tadi gitu ya. Nah, itu hanya dimiliki tanaman itu saja atau juga mungkin ada di tanaman lain gitu ya, dengan kandungan tertentu atau juga spesifik itu dia senyawa tadi mempunyai aktivitas tertentu ya. Jadi senyawa tadi. Contoh saja ya di sini ya senyawa spesifiknya misalnya dalam meniran gitu ya. Nah, dalam meniran kita bisa melihat senyawa spesifiknya adalah senyawa pilantin itu ya. Nah, hanya meniran saja yang ada senyawa pilantin. Nah, meniran itu dan ya macam-macam ya. Ya ada pilantin dari keluarganya saja, misalnya pilantis neruri, ada pilantus alba gitu ya. Dan hanya meniran saja yang mempunyai ya dari strain pilantus itu yang mempunyai senyawa pilantin, yang mempunyai efektif senyawa itu sebagai imunostimulator gitu ya. Nah, itu di meniran. Ya contoh saja misalnya juga di temulawak itu ya ada senyawa kurkumin, kunyit juga ada kurkumin yang mungkin senyawa spesifiknya, atau juga di bunga rosella ya punya senyawa apa namanya itu zat warna itu ya namanya atosianin di situ ya atosianin merah atau juga pada lidah buaya punya senyawa aloin. Nah, itu adalah senyawa-senyawa spesifiknya. Ya, kita bisa melihat secara identifikasi secara kualitatif maupun secara kuantitatif di situ. Ya. Nah, kualitatif bisa pakai KLT ya dengan deteksi UV 254, 366 atau dengan penyemprotan dengan sinar tampak gitu. Nah, ini akan kelihatan. Atau juga dengan keluar kuantitatif ya dengan KLT yang dikombinasi dengan scanning yaitu densitometer ya sehingga nanti bisa diperoleh kadarnya atau juga dengan menggunakan HPLC misalnya KLT ya kita nggak punya densito yang kadarnya kita bisa mengukur dengan kromatografi atau HPLC di situ. Nah itu untuk senyawa spesifik ya. Berikutnya, dari kandungan-kandungan yang saya lalu tadi kan senyawa bahan alam itu banyak sekali ya senyawa metabolitnya ya. Nah, senyawa metabolit yang mempunyai aktivitas ya, sebagai obat itu biasanya adalah metabolit sekunder ya. Nah, metabolit sekunder itu suatu senyawa yang dihasilkan oleh tanaman yang digunakan sebagai perlindungan tanaman itu sendiri atau sebagai antibodi ya dari masuknya musuh dalam artian ini ya hama-hama tadi gitu ya. Jadi mempengaruhi metabolisme tanaman sendiri. Nah, sedangkan yang metabolit primer itu adalah kebutuhan sehari-hari yang digunakan oleh tanaman itu sendiri ya seperti karbohidrat, protein, lemak, ya, bahan mineral-mineral ya, vitamin. Nah, itu adalah yang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri. Nah, yang metabolit sekunder yang dihasilkan tanaman yaitu contoh tadi yaitu senyawa fenolik, flavonoid, alkaloid, ya, terpenoid, steroid dan lain-lain di situ. Nah, dalam konteksnya ya, kita lihat kita akan menghitung juga di spesifiknya tergantung dari tanaman tadi apakah dia dari identifikasi KLT tadi apakah dia mempunyai senyawa alkaloid kah ya dalam jumlah banyak atau flavonoid kah atau fenolik kah atau steroid kah gitu ya. Pokoknya kah semua ya. Ya. Kalau ternyata dia hanya mempunyai senyawa flavonoid dan alkaloid ya kita akan menghitung kadarnya ya, kadarnya dengan menghitung kandungan total flavonoid total atau juga alkaloid total. Jadi kita menghitung bukan satu jenis senyawa tadi ya. Totalnya berapa? Ya, kenapa harus total? Ya karena tidak semua industri itu ya mempunyai marker gitu ya. Kita harus tahu gitu ya. Marker itu kan susah ya, kayak pilantin gitu ya. Itu susah sekali kita peroleh gitu ya. Biasanya kita pakai baku sekunder ya atau juga peroleh dari hasil isolasi ya kayak seperti kemarin dari LIPI itu sudah melakukan ya dia melakukan isolasi senyawa pilantin gitu ya. Nah, itu digunakan oleh industri untuk sebagai marker atau baku untuk menetapkan kadar pilantin dalam suatu ekstrak meniran tadi.
Nah, di samping itu yang membantu tadi yaitu kadar alkaloid total, ya, flavonoid total. Nah, itu berapa kadarnya? Harus memenuhi syarat. Itu nanti kita lihat di Formularium Herbal Indonesia, itu ada parameter berapa yang harus memenuhi syarat di situ ya. Jadi harus ada syarat-syaratnya, itu ada di Formularium Herbal, ya. Kayaknya saya punya soft copy-nya gitu ya. Nanti bisa Anda saya carikan ada apa enggak ya, saya lupa taruh di mana. Saya ngerti ada, saya download gitu ya, tapi enggak tahu saya taruhnya di mana. Nah, di situ ada parameter seperti Farmakope Indonesia ya. Farmakope Indonesia juga sudah keluar yang baru ya 2000 berapa nih? 2020 ya. Tahu ya. Itu yang terbaru ya sudah ada. Nah, itu bisa sebagai acuan Anda. Misalnya Anda deskripsi literaturnya nih pakai Farmakope Indonesia 3 ya, 2C ya, udah lama itu ya, diganti yang terbaru ya Farmakope Indonesia yang terbaru ini yang 2020 ya, isinya hampir sama saja, cuma ada tambahan-tambahan tertentu saja di bab tertentu saja. Nah, Farmakope Herbal Indonesia juga hampir sama, itu sebagai panduan kita untuk memenuhi syarat dari proses standarisasi tadi dari Simplicia tadi ya, termasuk berapa kadar flavonoid total, batas minimumnya. Nah, batas minimumnya alkaloid ya metabolit itu semakin tinggi ya memenuhi syarat saja gitu ya. Biasanya kalau rendah itu yang tidak memenuhi syarat. Ya sah-sah saja, tinggi ya bagus itu. Ya, kadar flavonoidnya bagus ini tinggi ya sudah memenuhi syarat. Nah, batas minimumnya berapa kan pertanyaannya seperti itu. Nah, itu ada di Farmakope Herbal Indonesia. Nanti kalau Anda buka itu akan kelihatan di situ berapa syarat-syaratnya, harus memenuhi syarat. Oh, ini simplifikasinya kadar flavonoidnya segini. Wah, ini memenuhi syarat. Berarti untuk kalau nggak memenuhi syarat ya sudah Anda akan terganjal di proses standarisasi ya karena tidak memenuhi syarat di BPOM. Biasanya BPOM nanti melihatin ya kadar flavonoidnya berapa, kaloid totalnya berapa. Nah, itu harus memenuhi syarat di Formularium Herbal. Biasanya POM itu ya di Formularium Herbal itu biasanya ya agak tidak memberatkan dia di bawah. Misalnya dia mengambil biasanya di ekstrak atau simplicia misalnya satu misalnya tanaman apa nih pare gitu ya, buah pare. Nah, itu biasanya diambil 3 daerah sampai 4 daerah sampai 5 lah untuk membandingkan kadar-kadar flavonoid yang ada, baik kadar sari larut, sari etanol semua ya yang spesifik tadi itu berapa kadarnya tiap daerah tadi ya. Biasanya diambil nilai tengahnya gitu ya, diambil nilai tengahnya sehingga tidak memberatkan sekali gitu ya untuk menerapkan. Karena kan kadar itu kan dipengaruhi oleh kultur tanah gitu ya, kultur tanah ya pada GAP ya, Good Agriculture Practice ya. Jadi GAP itu mempengaruhi ya, pembibitan tanah, waktu panen ya, proses pengeringan simplicia itu mempengaruhi kadar-kadar spesifik tadi. Nah, itu biasanya diambil seperti itu. 3 daerah yang berbeda ketinggiannya biasanya ya. Diambil yang di gunung, ada yang di pertengahan, ada yang di daerah dataran rendah. Nah, ini dibandingkan kadarnya. Terus dibandingkan, terus diambil batas minimumnya. Ya, seperti itu. Jadi, inilah akan memberatkan ya sama sekali bagi kita yang ingin melakukan ya perizinan ya di sini ya. Makanya perlu dilakukan seperti itu. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Besok saya akan menerangkan metode-metodenya secara umum saja. Ya. Silakan yang ingin bertanya, monggo. Halo, sudah jelaskah atau tidak ya dari materi saya tadi? Ya. Jelas, Pak. Itu penjelasan secara umum saja ya. Sekarang kita absen dulu ya, saya akan siapkannya dulu. Silakan Anda hidupkan video Anda, kita akan absen ya. Nah, untuk materi ini biasanya saya akan kasih di link YouTube ya. Ya, nanti bisa Anda kalau lupa gitu bisa Anda lihat ya di YouTube ya atau dicatat ya mungkin di situ ya. Ya, sebentar.
Ini tanggal berapa? Apa nih? 25, Tanggal Pak. berapa? 25 ya. Kok di jadwal kuliah kok anu ya? 21 ya. Kuliah kita berubah tuh jadwalnya. Oh ini yang kok ini PSBA ya? Oh ada 2 kelas ya. Oh Isma mesam-mesam wis manten anyar ya. Kok tambah lemu mah Isma. Amat ya aku ra iso teko Isma. Kemarin ponakan saya ke sini jadi saya nggak bisa datang sana ya. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Yang penting doanya. Gimana rasanya nikah? Ada manten 2 tuh, ada Mbak Susi, Isma ya, ada 2 ya. Ada nikah. Yang lain boleh nyusul tuh. Belum nemu pasangannya, Pak. Nah, itu nasibmu. Siapa nih? Standar. Ya, ada 2 sama aja ya. Bentar ya, ternyata yang crash. Presensi ya, kita lihat presensinya. Ya monggo silakan ya, presensi. Ya, bukan. Oke, saya lihat dulu di Zoom. Ini siapa nih? Ada tanya, Pak minta sopel Farmakope. Wah, Farmakope Indonesia tahun 2020. Ya, nanti ya saya kasih di grup ya. Itu ya, di grup PSP. Bentar ya, saya buka dulu di WhatsApp. Oh, gitu. Bentar ya, saya sambil. Dokumen. Ya, apa nih? Nah, ini ya, saya bagikan Farmakope edisi 6. Wah. Nah, itu silakan Anda lihat di grup Anda ya. Di kuliah PSBA. Sudah saya kirim. Ya, di grup PSBA. Lagi prosesnya. Sekarang kameranya mati gitu ya, karena proses ngirim. Tidak apa-apa ya. Sekarang kita absen saja ya. Ini yang hari Sabtu misalkan. Ya kelihatannya di situ ya. Aurel. Hadir, Aurel ada Pak. nggak Aurel? Oh iya. Ada. Ya. Isma. Oh Isma ada ya Isma. Itu udah saya masukin ya di kuliah SPA ya. Udah ya, silakan Anda download saja. Ya. Bentar ya, saya biar video saya kelihatan, saya buka dulu HP saya. Kalau di laptop kurang terang gitu ya. Jadi gantengnya nggak kelihatan kalau di laptop pakai laptop. Pakai kamera kan kelihatan bagus. Isma ada, Rohib ada nggak Rohib? Tadi saya ketemu di kampus dia tuh, ada nggak ini Rohib ini? Nggak ada ya.
Ya ketemu tadi di parkiran ya. Tapi kuliah nggak nongol. Novita, ada nggak Novita? Hadir, Pak. Ya. Apandi. Hadir, Pak. Ya itu silakan direvisi Mas Apandi ya. Banyak sekali itu ya proposalnya. Oke, Pak. Suwarno Gundo, Hadir, Pak. Gladys Hadir, Pak. Marliuni, Hadir, Pak. Fidelis. Mbak Gladys sekarang pakai jilbab ya Mbak? Belum tahu ya kayaknya. Bagus Mbak. Pak, emang pakai jilbab, Pak. Kenapa? Oh memang pakai jilbab ya? Oh tak kira bukan. Fidelis mana Fidelis? Ini nggak tahu kelihatan ya. Tapi kalau ujian di Google Form ini nongol kayak siluman. Saya belum pernah ketemu orang yang mana juga. Ahmad Gofar. Hadir, Pak. Selalu. Ya. Tauhari. Hadir, Pak. Halo Mas. Oh iya. Nabila ada nggak Nabila? Tadi ada ya, sekarang nggak ada ya. Raudatul Jannah. Hadir, Pak. Richard Nixon, ada nggak Richard Nixon? Ya. Nggak ada ya Richard Nixon. Ya. Saya nggak akan lihat di. Nah, berarti kita nggak nangka. Nabila ada nggak Nabila? Tadi kayaknya ada ya. Nggak ada ya. Yes. Sekarang yang absen kedua ya. Ada 2 kelas ya. Oh, banyak sekali 2 kelas. Ini ya. Ini. Ini 33. Oh, ini. Sorry. Yes. Nah. Selesai. Oke. Iya, absensi ya. Presensi, sorry. Ya, absen dulu. Elias ada nggak Elias? Ada nggak Elias? Nggak ada ya. Partono kayaknya sudah ikut kemarin. Vici, ada nggak Vici? Endah, udah ikut ya. Hadir, Pak. Vici ada? Ini siapa? Oh, Indah. Indah Mayasari ya, bukan Indah. Oh. Dani kayaknya udah ambil juga. Yohanes ada nggak Yohanes? Ada nggak Yohanes? Maaf, Pak. Nabila tadi hadir. Iya udah saya tulis hadir tadi. Yohanes ada nggak Yohanes? Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Yohanes ada nggak? Nggak ada itu, Pak. Nggak ada. Tadi ada, Pak, tadi. Nah iya. Barusan. Iya, ada ya tadi ya. Indah ada ya tadi ya Indah ya. Rizky Ada, Pak. ada. Kok cewek Rizky? Indah ini. Hadir, Pak. Ini Rizky. Ya, hadir, Pak. Hadir. Oh iya. Yesi itu udah ngambil belum Yesi itu?
Di situ ada nggak ya? Apa sudah ngambil? Ada yang tahu nggak? Masih alfa saja ya. Lutfia? Hadir nggak? Ada. Edel Tridus? Hadir, Ada nggak Pak. Edel? Sanas? Sanas ada nggak Sanas? Hadir, Pak. Aryan Dery? Hadir, Pak. Arinta Mayang? Hadir, Pak. Mana orangnya? Saya hadir, Pak. Kamu nanti bisa ketemu saya nggak, Mbak? Iya, Pak. Jam berapa? Habis kuliah ini. Tapi nanti saya jam 2 nguji. Ya. Oh iya, Pak. Dwi Rukoya. Ada nggak Dwi Rukoya? Nggak ada ya, saya alfa ya. Elriani Belda? Hadir, Pak. Ada? Ada. Elriani Belda? Ada, Pak. Ada. Oh, ada. Kecil sekali suaranya. Filza? Ada nggak? Filza, nggak ada ya? Alfa. Sumriyati? Pak. Hadir, Pak. Iya. Kalmuki? Hadir, Pak. Ya. Kartika Adi? Hadir, Pak. Mariana Astuti? Hadir, Pak. Mufida? Hadir, Pak. Putri Maulidia? Hadir, Pak. Raden Roro? Hadir, Pak. Susi? Hadir, Pak. Saifur? Hadir, Pak. Maria Flavia? Maria Flavia? Ada? Dia Ayu Sekarmas? Hadir, Pak. Fransina? Fransina? Tidak ada ya Fransina. Grace? Grace Hestervina? Tidak ada. Anggi Dwi? Hadir, Pak. Evi Octavia? Hadir, Pak. Ya, yang sudah saya absen boleh left ya dari Zoom enggak. Yang belum absen siapa?